Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, kembali dengan saya Bung Ropan. Dan saya akan berbicara sekarang dengan sosok pemain muda. Sebenarnya ini saya sudah bilang ya profil dia di beberapa konten yang lalu, tentang gelandang bertahan yang sangat bagus, pemain muda dari PSM Makassar. Siapa lagi kalau bukan Ananda Raihan Alif. Dan sekali lagi saya coba untuk berbicara dia, ya, bagaimana dia luput dari pantauan staf kepelatihan tim U20 kita yang dipersiapkan untuk TC jangka panjang di Korea mulai April nanti, dan dipersiapkan juga untuk ke Piala Dunia U20 di mana kita menjadi tuan rumah. Nah, Ananda Raihan ini sebenarnya layak, ya. Saya sudah bilang pada konten sebelumnya, layak untuk masuk, tetapi nggak tahu apakah Sintayong sebagai pelatih pernah menyaksikan dia bermain atau tidak, atau ini memang dari tim kepelatihan aja atau dari staf yang memilih, ya. Saya juga agak menjadi tanda tanya di sini. Pemain yang bagus seperti Raihan ini, ya, Ananda Raihan ini kok tidak bisa masuk. Padahal di antara semua gelandang yang ada, tidak ada gelandang bertahan yang sebagus Ananda Raihan ini. Bahkan ada 3 pemain PSM yang memang dipanggil, ya, pemain muda yang punya potensi, punya bakat bagus, yaitu Zaki Azraf, Sultan Zaki, dan Victor Detan. Ini 3. Ya, jadi bersyukur, saya pikir ada kebanggaan bagi masyarakat di Makassar, ya, Sulawesi Selatan, bahwa ada wakil mereka untuk masuk di bawah ST. Tapi kalau dibandingkan dengan Ananda Raihan, itu jauh, ya, kalau misalnya. Kenapa jauh? Karena mereka ini tidak punya jam bermain yang bagus di Liga 1, seperti yang dimiliki oleh Ananda Raihan. 3 pemain ini bahkan itu ya jarang ya dimainkan oleh Tavares, apalagi untuk bisa menjadi starter. Ya, mungkin ada bermain dari bangku cadangan, masuk baik Zaki Azraf, kita bisa lihat ada Victor Detan, namun itu jarang, kalau bisa dilihat jarang. Tapi Ananda Raihan itu betul-betul pemain muda, saya pikir untuk seorang gelandang pemain muda di bawah 20 tahun terbaik di Indonesia saat ini, ya, Ananda Raihan. Bahkan dari seluruh punggawa yang dipanggil oleh staf tim U20 dan juga STY yang ada di U20 sekarang, masih Ananda jauh lebih bagus, ya. Terlepas ya kita tidak menilai dengan Marcelino Ferdinand, kan Marcelino ada di Belgia, tapi yang bermain di Liga 1 saat ini tidak sebaik Ananda Raihan dalam hal bermain penuh, ya, mendapat kesempatan bermain di tim utama. Coba lihat, ya, pemain-pemain yang ada yang ambil di tim U20, apakah mereka menjadi pemain inti, ya, pemain yang menjadi sesuatu yang elemen penting di dalam klub mereka untuk bermain di Liga 1. Saya pikir enggak. Kalaupun ada, mereka cadangan, jarang dimainkan full. Tidak seperti Ananda Raihan yang luar biasa. Makanya saya bilang ini blunder kalau dia tidak dimasukkan, tidak dimainkan. Karena kita butuh gelandang seperti dia. Enggak ada gelandang yang bagus seperti dia, seperti Ananda Raihan ini. Ya, saya pikir jangan menyesal nantinya, karena kita sebagai tuan rumah harus punya tim yang kuat dong. Bagus, memang kita nantinya ada diperkuat oleh 3 pemain yang akan dinaturalisasikan, kan. Tetapi khusus untuk pemain lokal yang lagi bagus, lagi naik daun, yang lagi menonjol, apalagi kita butuh gelandang. Bagi STY butuh gelandang sekali lagi. Coba diputar lagi, saya pikir STY perlu untuk melihat lagi rekaman pertandingan yang dimainkan PSM Makassar sejauh ini, atau terakhirlah saat mengalahkan Bayangkara dengan 3-1 di Parepare, di Stadion Gelora B.J. Habibie. Lihatlah bagaimana penampilan dari Ananda Raihan. Luar biasa, tidak tergantikan, bermain full 90 menit plus injury time, dan dia tidak ditarik oleh Bernardo Tavares. Ini yang menjadi andalan bagi Bernardo Tavares. Dia memuji pemain ini, ya, makanya selalu dia ditempatkan sebagai pemain utama. 3 pertandingan terakhir yang dimainkan PSM itu menempatkan Ananda Raihan ini selalu bermain dan tidak digantikan. Biasanya kan di babak kedua itu akan ada pergantian yang akan dilakukan oleh Tavares. Tapi 3 pertandingan terakhir, sejak lawan Persikabo menang 1-0, 0-0 nanti bermain dengan Persita Tangerang, bermain di Indomilk Arena, dan terakhir melawan Bayangkara, ya, di Gelora B.J. Habibie, di mana menang 3-1. Ananda Raihan tidak tergantikan. Dari sini aja udah bisa melihat bahwa dia layak untuk bisa bermain, dan dia berada di tim yang saat ini sedang memimpin klasemen calon juara, ya, juara di Liga 1 BRI pada musim ini, yang sebentar sudah dalam genggaman, sudah depan mata. Mereka tinggal menyelesaikan pertandingan sisa mereka, ya, untuk bisa hanya 2 poin lagi mereka dapatkan untuk menjadi juara, ya, dan atau 1 kemenangan saja dari 3 pertandingan sisa,
mereka sudah pasti juara, dan dia ada di dalam tim ini. Makanya banyak yang menanyakan kenapa dia tidak diambil. Ya, justru Detan misalnya, rekan dia yang memang jarang dimainkan namun diambil. Ya, bukan berarti Detan tidak baik, bukan berarti Zaki atau Sultan tidak baik. Ini pemain-pemain muda yang sangat potensial untuk di masa depan, bagi sengaja memang dibina oleh PSM ini. Mereka cikal bakalnya akan tampil bagus, bersinar nanti pada musim depan. Makanya mereka sudah ada dalam tim yang secara bergilir dimainkan oleh Tavares, ya, secara bergantian, ya, karena ini adalah elemen-elemen bagus. Namun sekali lagi, pengecualian itu ada di Ananda Raihan. Kalau ini sudah tidak bisa terbantahkan lagi. Makanya saya bilang ini adalah pemain, ya, 19 tahun terbaik saat ini yang ada di Indonesia untuk urusan gelandang. Ada di Ananda Raihan. Dan lihatlah ketika dia membuka gol ke gawang Bayangkara kemarin. Luar biasa. Ini proses gol ya, kalau kita bisa melihat dari seorang Ananda. Ini yang ketika ditayangkan oleh Indosiar kemarin, dan bola berawal dari dia ketika ada sapuan dari pemain-pemain Bayangkara, bola melambung tinggi dan kita lihat kontrol bola yang bagus, yang masih muda, dan dari dialah berawal gol pertama ini. Dia mengontrol, memberikan umpan kepada Everton, namun Everton itu memberikan umpan lagi yang meneruskan ke Yance Sayuri, dan ada crossing di sana. Kemudian anak muda ini itu dengan cepat tanpa bisa diantisipasi, ya, dibendung oleh pemain-pemain belakang Bayangkara. Dia masuk ke dalam untuk bisa menyambut umpan dari Yakob Sayuri. Gol pertama ini yang membangkitkan gairah semangat bagi anak-anak PSM untuk memenangkan laga melawan Bayangkara, karena laga melawan Bayangkara ini penting. Kalau imbang atau kalah ini masih agak sulit, walaupun tetap juara di depan mata, tapi tidak sebagus kalau mereka menang, dan akhirnya mereka menang lebih enak, ya. Saya pikir ini sudah menjadi kunci buat mereka. Ya, hanya menunggu soal waktu saja kan. Nah, ini kita lihat bersama nih bagaimana. Ya. Ya. Dia muncul. Blindside. Disambut dengan gembira oleh pendukung militan dari PSM. Luar biasa ya kalau bisa melihat bagaimana seorang Ananda Raihan ini, ya, kalau dia ada dalam tim U20, ya, untuk dibawa nantinya dalam berlatih di Korea, ini bagus, akan kaya pemain tengah, karena kan di sana juga kita tahu sama dah Arkan Fikri, Arkan Kakak, ya, terlepas dari ada Marcelino, kita tahu bersama, Fuad Maulana, di sana bagus-bagus lah pemain-pemain. Tapi kalau ada Ananda ini jauh lebih bagus. Ya, ada Zaki Ashraf tentunya dari PSM juga, yang ada Victor Detan yang masuk, ya, di dalam tim ini. Saya pikir bagi PSM bersyukur bahwa ada wakil-wakil mereka, anak-anak muda terbaik. Ya, ini the rising star yang saya bilang, untuk bisa bersinar pada masa yang akan datang. Ya, tapi sekarang yang sudah bersinar saat ini adalah si Ananda Raihan ini. Nah, kita lihat dia bermain 27 pertandingan. Ya, terbanyak kalau untuk urusan pemain muda. Makanya saya bilang di Indonesia saat ini tidak sebanyak dia untuk urusan pemain muda, apalagi U20 bermain di Liga 1. Ini Liga 1, bukan Liga 2, dan bermain di PSM Makassar. Ya, yang ada di papan atas. Dia bermain 27 kali. Nggak ada pemain-pemain U20 saat ini yang bermain di tim Liga 1 sebanyak dia. 27 kali bermain, ya, caps. Nah, kalau dalam catatan saya itu ada 1363 menit dia bermain. Makanya saya bilang dia tertinggi di antara semua pemain muda yang tampil di Liga 1 saat ini, ya, dengan jam bermain yang begitu banyak, ya. Sekali lagi, 1363 menit itu jam bermain dia bersama dengan PSM. Dan tentunya kita harus bisa memberikan apresiasi kepada pelatih kepala Bernardo Tavares yang mempercayakan anak ini untuk bermain, dan dia membayar semua itu. Kepercayaan yang diberikan oleh Tavares dibayar oleh seorang Ananda Raihan di lapangan. Dia punya kecepatan, ya, kuat dalam berduel, punya tackle yang bagus, fisik bagus, apalagi sudah bicara stamina. Ini oke. Pemain ini yang dibutuhkan sebenarnya oleh STY bermain di tim nasional, dan ini juga perlu didengar oleh Ketua Umum Pak Erick Thohir, ya, untuk melihat ini. Cobalah kita bisa melihat lagi
memutar lagi video-video yang dimainkan oleh Ananda Rayhan. Dan dialah satu-satunya pemain muda ya di U20 saat ini yang bermain di tim utama yang sudah mencetak 2 gol. Nggak ada pemain muda yang ada di U20 sekarang ini yang diambil itu bisa membuat 2 gol dari sisi gelandang, ya, gelandang bertahan apalagi bagi seorang Ananda Rayhan. Dan dia membuat 2 gol. Pertama ke Sleman saat menang 4-0, kemudian lawan Bayangkara kemarin. Ya, itu yang saya bilang, dia memulai serangan dan mengakhiri dengan gol. Ya, dari dia dan akhirnya diakhiri juga oleh dia. Itulah Ananda Rayhan. Nah, sayang sekali, memang banyak juga yang melihat ini ya lebih cocok untuk bisa dipanggil, tapi apa daya memang ya semua ada di tangan STY, bahkan staf kepelatihan ini. Tapi kalau STY nonton, nggak mungkin STY nggak panggil, mungkin STY nggak lihat aja dia bermain. Kalau bermain terus kita bisa lihat dalam 3 pertandingan terakhir sebagai pemain utama, dia itu tampil sebagai pemain utama di starting 11 Bernardo Tavares bersama dengan PSM ya ketika dia digantikan itu saat menghadapi ya Persis Solo ya. Saat menang melawan Persis 3-2 tanggal 5 Maret yang lalu. Nah, dia ditarik di babak kedua, tapi sebagai pemain inti. Itulah ya, dia selalu bermain pemain inti baru diganti di babak kedua. Itu lawan Persis, tapi 3 kesininya Persikabo, Persita dan Bayangkara nggak diganti. Top Ananda Rayhan ini ya. Tapi kalau bicara juga dari sisi lain, ada untungnya bagi PSM Makassar dengan dia tidak dipanggil masuk di skuad STY untuk tim U20. Ada untungnya, ada bagusnya. Kenapa? Kalau dia masuk sekarang juga di sini, kemudian nanti akan di awal April berangkat ke Korea, dia tidak akan ada di dalam tim PSM untuk mengarungi pertandingan sisa. Karena itu selain ada tanggal 31 melawan Madura, tanggal 6 jadwal PSM itu akan bertarung melawan PSIS. Nah, kalau sudah berangkat dari awal tentunya kan dia tidak ada di bawah tanggal 6, dia sudah berangkat ya. Ya. Kalau Zaki, Sultan dan Victor Retan ini nggak apa-apa berangkat. Karena kan mereka bukan pemain utama. Walaupun mereka pemain muda yang bagus ya. Ya. Tetapi mereka bukan yang utama, ya hanya datang sebagai pengganti super sub lah, pemain-pemain yang masuk di babak kedua di 15 menit ya, 20 menit bermain ya. Tidak seperti Ananda Rayhan. Jadi wajar lah, nggak apa-apa. Tapi jangan dengan Ananda ini. Kalau dia pergi hilang salah satu keping emas dari Bernardo Tavares. Ya, karena dia walaupun PSM itu punya pemain-pemain tengah yang bagus. Ya. Ada Rashid Bakri, ya, Akbar Tanjung, Kenzo di sana. Kan pemain-pemain yang oke, ada Apang tentunya. Tetapi anak muda ini kan sudah mampu menembus itu. Sehingga dia ada di sana. Jadi ada beberapa pemainnya harus cadangan. Ya, dia bisa dipasangkan dengan Apang, Akbar Tanjung ya, di tengah. Kemudian bisa dengan Kenzo. Ya, ada pertukaran-pertukarannya yang dibuat oleh Tavares. Tapi dia selalu mendapatkan tempat utama. Jadi luar biasa. Jadi itu saya bilang ada untungnya bagi PSM. Apalagi akan menghadapi pertandingan sisa melawan Borneo. Jadi dia bisa merasakan pesta. Mungkin lawan Borneo di pertengahan ya. Di atas tanggal 10. Karena belum ada jadwal. Mungkin tanggal 16. Ya, kita tidak tahu. Tapi dengan ini kan Ananda ada di sana. Enak dia bisa merasakan atmosfer untuk pesta di Parepare. Bahwa saat angkat trofi ya. Setelah menunggu 23 tahun bagi PSM. Ya, terakhir PSM juara tahun di musim kompetisi 1999-2000 ya saat itu. Jadi ya udah lama 23 tahun yang lalu ketika Kurniawan, Dewi Yulianto dan kawan-kawan tuh menjadi juara. Di sana ada Carlos de Melo, penjaga gawang Hendro Kartiko. Top PSM ya. Dan sekarang mereka menunggu itu dan akan menjadi juara. Nah, Ananda ada di sana. Sehingga dia bisa bersama-sama merasakan ini. Kalau dia nggak ada, dia dipanggil, tentunya dia udah berangkat ke Korea. Jadi nggak ada, hilang lagi bagi PSM satu pemain muda untuk bermain di tengah, karena ini jadi andalan dari Tavares. Jadi memang ada bagusnya juga. Nah, kecuali dia dapat dispensasi kalau dia dipanggil juga akhirnya dan harus menunggu diselesaikan bersama dengan PSM menjadi juara dan baru dia ngikut menyusul ya nggak apa-apa. Kalau itu dikasih kelonggaran, dia dipanggil ya. Tapi kalau tidak ya udah bagus dia bersama dengan PSM dan dia bisa diandalkan juga bermain di tim senior. Nggak ada masalah. Jadi bisa mengikuti rekannya Ramadan Sananta yang juga masih muda tapi sudah bermain di tim senior. Nah, itu yang menjadi alasan dia bisa dipanggil juga di sana. Jadi itulah seorang Ananda Rayhan. Luar biasa anak muda ini yang saya bilang punya stamina dan fisik yang oke, punya kecepatan dan visi bermain bola sangat baik. Itu yang paling penting. Bahwa seorang pemain ini harus punya visi yang bagus dan ada di dia. Masih muda tapi
enak di cara bermain, cara passingnya akurat, mantap, dan berani, punya nyali. Itu yang paling penting, nyalinya bagus. Oke, sampai di sini saya berbicara kembali dengan Ananda Raihan ini. Jadi ada plus minusnya, ya. Saya nggak dipanggil, tapi juga ada keuntungan bagi PSM dengan ada dia, karena 3 pertandingan ke depan ini sangat menentukan buat PSM bersama dengan Ananda Raihan. Dengan Bung Ropan, ciao.